seorang rasul selain mengajarkan tauhid juga mengajarkan kepada manusia bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian, fitrah yang ketiga yaitu al-hayatul munazzamah atau kehidupan yang teratur. Dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Selain itu, dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50 dan Quran surat An-Nahl ayat 36. Hidayatul Rasul atau petunjuk Rasul. Jika kita mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 53 dan Quran surat An-Nahl ayat 89 serta Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan kita mengenal penciptanya, maka manusia akan dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya di semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surat Luqman ayat 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 191. Kemudian pembahasan yang kedua, ta'riful rasul atau pengertian rasul. Rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk masdar dari rosala yang berarti utusan. Secara istilah, rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umatnya. Selain itu, ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama adalah hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua yaitu qudwatu fi tatbiqir risalah atau menjadi qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Qudwah itu contoh. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Kemudian harus diingat juga bahwa tidak semua orang mendapatkan risalah. Ciri-ciri Rasul yang pertama yaitu memiliki sifat asasiyah, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua memiliki mukjizat. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1-2 yang artinya dan jika mereka orang-orang yang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira atas kedatangannya. Kemudian yang keempat an-nubuwat atau berita-berita kenabian, yaitu senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 dan Quran surat Al-Fat ayat 27. Kemudian yang kelima as-samarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukannya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu maknatur rasul atau kedudukan rasul. Rasulullah memiliki kedudukan yang istimewa di muka bumi ini. Rasulullah sama dengan hamba Allah. Rasulullah juga manusia biasa yang memiliki insan dan memiliki garis keturunan atau nasaban
dan berjasad. Kemudian dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Kemudian Rasulullah juga melakukan aktivitas seperti manusia biasa. Rasulullah melakukan makan, minum, pergi ke pasar, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga memiliki nasab. Yang pertama nasab pilihan, dan yang kedua nasab Nabi. Nasab atau silsilah yaitu dari Nabi Muhammad hingga Adnan. Selain itu, Rasulullah juga memiliki jasad atau fisik. Nabi Muhammad digambarkan oleh banyak hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tinggi, sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia seperti manusia biasa. Tugas yang ketiga yaitu memimpin umat, yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128 dan 129, Quran Surat An-Nisa ayat 41. Nabi Muhammad juga sebagai as-sunnah, karena Nabi Muhammad dalam perkataannya disebut sunnah qauliyah, perbuatannya sunnah fi'iliyah, dan ketetapannya sunnah takririyah. Kemudian pembahasan terakhir yaitu sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasulullah adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Namun, selain itu Rasulullah juga memiliki sifat-sifat unggul. Yang pertama, manusia memiliki sifat manusiawi. Manusia biasa seperti manusia, ia bukan bangsa malaikat ataupun jin. Bahkan dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 11, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang akan Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan sesuatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Selain itu, Nabi Muhammad juga terpelihara dari kesalahannya, atau bisa disebut dengan masyhum. Bukan berarti tidak pernah salah, akan tetapi Rasulullah ditegur langsung oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 dijelaskan bahwa, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat benar atau sidik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu selalu benar. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 33, yang artinya, dan orang membawa kebenaran, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat fatonah atau cerdas. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Hikmah atau As-Sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar kesesatan yang nyata. Kemudian Rasul juga memiliki sifat amanah. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Nabi Muhammad juga memiliki sifat menyampaikan. Dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 114, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sifat Rasul yang lainnya yaitu komitmen. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 74, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki sifat akhlak yang agung.
Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad juga memiliki sifat teladan yang baik, atau sering dijuluki sebagai Rasul, sebagai teladan kami. Cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.